Halo, nama saya Ditya Dwi Perdana. Saya salah satu co-founder Agate Studio. Game favorit saya Suikoden 2, game PS1. Itu salah satu game RPG awal-awal yang saya mainin. Menarik, gak jauh beda antara Suikoden sama kerjaan sekarang. Ngumpul-ngumpulin orang, bikin kantor, bikin tim. Ya awalnya hobi karena senang main game, penasaran sebenarnya bikin game itu seperti apa. Kebetulan kuliahnya jurusan programming, jadi oke, udah kebayang nih caranya. Udah mulai lebih yakin, mendekati lulus, udah mikir ini nanti saya mau kerja di mana. Saya dengan teman-teman ada beberapa lah yang sama-sama ingin, emang pengen kerjanya bikin game gitu. Ya udah akhirnya kita bangun Agate karena di momen itu tahun 2009 perusahaan yang sudah bergerak di bidang game di Indonesia itu sedikit banget, nggak ada yang bisa nerima orang dalam jumlah banyak. Dan waktu itu kerja di luar nggak jadi opsi sih, makanya ya udah saya dengan teman-teman founder sepakat ya udah kita coba bikin dulu aja gitu. Walaupun di awal kita nggak tahu apa-apa tentang pembuatan game, kita nggak tahu apa-apa tentang bikin studio, bikin perusahaan, tapi ya karena niat tadi ya kita jalanin. Makin kesini fokusnya sih lebih pengen bisa mewadahi orang-orang yang seperti kami dulu sih, tumbuh dengan game, pengen kerja di industri game, tapi di Indonesia opsinya belum banyak. Makanya kita memastikan bahwa akan ada Agate yang bisa menampung orang-orang yang punya passion di industri game. Kerjaan sekarang saya jabatan formalnya studio head, utamanya ngedukung tim development untuk ngejalanin kerjaan sehari-hari. Cakupannya luas, jadi saya kerja dengan tim di technical department, art department, design department, termasuk yang production. Jadi saya kerja dengan beberapa development head di beberapa divisi, masing-masing nge-handle parallel project di divisi masing-masing. Ya, salah satu role yang dalam struktur leadership team di studio itu produser. Sebenarnya nggak juga. Jadi menariknya gini, kalau dibilang kurang diminati, banyak orang yang misalnya yang saya interview ke Agate itu bilang, saya pengen idenya dijadikan game, pengen bisa mengarahkan game, pengen ngedesain game misalnya. Tapi banyak yang merasa atau tahunya cuman harus jadi game designer aja gitu. Padahal kenyataannya masih banyak role lain yang kontribusi terhadap gamenya juga besar. Salah satunya produser sebenarnya. Jadi kalau di film, analogi produser itu sutradara. Jadi bukan produser yang ngedanai. Kalau di film itu produser yang mendanai, sutradara yang mengarahkan. Nah kalau di game, produser itu sebenarnya yang mengarahkan gitu. Jadi fun fact-nya adalah istilah produser awalnya dipakai karena pelaku industri game di awal-awal pengennya industri game tuh kayak industri musik. Jadi developernya itu rockstar. Nah si produser itulah yang mengarahkan mereka biar produk yang dihasilkan bagus sesuai dengan kebutuhan market segala macam. Startnya dari situ, makanya istilahnya produser. Nah, jadi mungkin kalau dibilang yang dikerjain apa, mostly yang nggak dikerjain sama tim development, which is scheduling, terus sebenarnya tergantung dari scope game dan timnya juga. Jadi kalau timnya masih kecil, memang ya udah testing dihandle sama produser juga, aspek bisnis diurus sama produser juga, promosi segala macam. Makin besar timnya, produser bisa lebih fokus. Jadi kalau misalnya contoh di Agate, produser sekarang udah mulai spesifik arahnya di project management sama ya salah satu product development, tapi fokus ke kualitas dari gamenya. Nantinya kalau di organisasi yang cukup besar, aspek bisnis udah ada role lain yang nge-handle. Produser yang baik. Jadi kalau misalnya tadi karena job desk-nya ngerjain banyak hal, nge-support tim developer. Jadi produser yang baik sebenarnya yang ngerti workflow keseluruhan, anggota tim developer yang lain tuh butuh apa, kerjanya seperti apa, butuh kolaborasi seperti apa. Misalnya
gimana nyambungin antara programmer sama artis, produser harus tahu. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada bottleneck, oh ini asetnya terlalu banyak, kita harus cari solusi, produser harus bisa mengarahkan problem solvingnya gitu. Apakah dibelokin cari solusi di programming misalnya dengan teknik tertentu, atau justru ya udah nggak ada cara lain secara programming, harus memang nambah artis. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya sama produser. Jadi pertama, pemahaman terhadap workflow di pembuatan game. Terus yang kedua ya bisa menerapkan itu jadi problem solving sih, karena ujung-ujungnya antar game, antar tim itu masalah yang akan dihadapi kan beda-beda. Jadi memang produser diharapkan bisa lebih fleksibel, dalam artian nggak terlalu kaku dengan proses, nggak terlalu kaku dengan seharusnya begini, seharusnya begitu. Tapi benar-benar oke, kondisinya seperti apa, resource kita seperti apa, solusi yang possible untuk dilakukan yang mana gitu. Kalau yang barusan kan skill hard skill yang fundamental ya, tapi kalau untuk soft skill, salah satu kemampuan penting itu komunikasi sebenarnya. Jadi kenyataannya dalam tim development itu orangnya macam-macam, karakteristiknya juga beda. Jadi cara bicara, pola pikirnya, kalau kita bandingin antara artis, game designer sama game programmer itu tiga-tiganya kecenderungannya beda gitu. Kalau programmer biasanya lebih pola pikir nih, misalnya kita ngomong pola pikir lebih runut, berurutan problem solvingnya pokoknya dari A ke B ke C. Sedangkan kalau art itu di ujung spektrum satunya, biasanya benar-benar kreatif, out of the box. Kita juga nggak bisa ngerunut ini awalnya keluar ide seperti ini dari mana. Game design itu biasanya di antaranya gitu, di tengah-tengah lah. Aspek out of the box-nya penting, tapi biasanya mereka udah lebih terstruktur gitu dalam problem solving, dalam proses mereka ngedesain. Jadi si produser harus tahu nih, kalau kita ngobrol dengan anggota tim, gimana komunikasinya yang baik, gimana kita memposisikan diri biar tujuannya tercapai, pesan yang ingin disampaikan juga tersampaikan dengan baik. Cara belajar kalau untuk produser sebenarnya yang paling penting mirip sih sama role developer yang lain. Yang paling penting itu jam terbang. Jadi memang untuk si produser ini harus banyak terlibat di game yang selesai. Jadi jangan sampai saya udah terlibat di pembuatan 10 game gitu, yang selesai berapa? 1 misalnya. Ya itu nggak valid gitu. Harus benar-benar sampai selesai, karena justru tantangan di pengembangan game itu baru kerasa di akhir justru. Jadi kayak 10% terakhir itulah yang paling tricky. Apapun game yang dibuat, biasanya masa yang paling sulit itu yang di akhir. Misalnya kita kalau ngerjain project game dengan klien misalnya, itu di akhir-akhir itu kan biasanya udah masuk integrasi, udah masuk user acceptance test misalnya. Kalau untuk produk, 10% terakhir itu polish istilahnya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk bikin gamenya lebih appealing buat target user kita, dan itu nggak ada patokannya gitu, nggak ada formula asal kamu polishnya A pasti sukses, nggak ada gitu. Jadi itu yang paling penting justru, dengan makin banyak kamu ikut bikin game sampai selesai, makin bagus. Caranya sih banyak, jadi nggak harus semuanya game kamu, bisa juga ya ikut bantu tim yang lain, atau misalnya ikut project yang lebih pendek, misalnya game jam, atau kalau di kampus kadang ada project mahasiswa bentuknya game, itu juga sebenarnya bisa dipakai untuk ngelatih kemampuan jadi